Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Alinda dari program studi D3 Kebidanan Stikes Sukabumi. Alamat saya Jalan Cimas, Kampung Mekarsari, Jambi Kulon. Hobi saya traveling. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk informasi dalam berkomunikasi. Sedangkan berbahasa, proses penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Selanjutnya, pengertian bahasa ditinjau dari dua aspek. Yang pertama adalah yaitu seperangkat ujaran yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selanjutnya, praktis merupakan alat komunikasi antara anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian, asal-usul bahasa. Yang pertama ada epidikendilek, yaitu teriakan dan gerak-gerik badan. Kemudian ada fonhender, yaitu proses onomatop atau penurunan bunyi alam. Kemudian ada fon selegal atau lahir dari kesadaran manusia atau disebut akal. Kemudian ada Brooks pada tahun 1975 lahir pada waktu kelahiran manusia nurani. Kemudian ada Philip Lehrman pada tahun 1975 lahir secara evolusi. Kemudian selanjutnya adalah fungsi-fungsi bahasa, di mana diantaranya ada alat komunikasi, alat ekspresi, alat integrasi dan adaptasi sosial, alat kontrol sosial, kemudian ada alat untuk berpikir dan belajar atau disebut edukasi, kemudian ada informasi, eksplorasi, persuasi, dan entertainment. Oke, selanjutnya struktur bahasa. Setiap analisis bahasa ada dua buah konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama ada struktur, menyangkut masalah hubungan antara unsur-unsur di dalam satu ujaran. Misalnya antara fonem dengan fonem di dalam kata, antara kata dengan kata di dalam frase, antara frase dengan frase di dalam satu kalimat. Kemudian untuk yang kedua yaitu sistem berkenaan dengan hubungan antara unsur-unsur bahasa pada satuan-satuan ujaran yang lainnya. Berbahasa merupakan gabungan berurutan antara dua proses. Yang pertama, proses produktif berlangsung pada diri pembicara yang menghasilkan kode-kode bahasa yang bermakna dan berguna. Kemudian proses reseptif berlangsung pada diri pendengar yang menerima kode bahasa yang bermakna dan berguna yang disampaikan oleh pembicara melalui alat artikulasi dan diterima melalui alat pendengar. Kemudian hakikat komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu melalui sistem simbol, tanda atau tingkah laku yang umum. 3 komponen penting proses komunikasi. Yang pertama, pihak yang berkomunikasinya. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikannya. Lalu alat yang digunakan dalam berkomunikasi. Keistimewaan bahasa manusia. Yang pertama, bahasa menggunakan jalur vokal auditif. Selanjutnya, bahasa dapat tersiar ke segala arah tetapi penerimanya juga terarah. Lalu, lambang bahasanya juga berupa bunyi cepat hilang setelah diucapkan. Kemudian, fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan nasional. Kemudian, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional. Lalu, alat pemersatu dan alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Selanjutnya adalah sikap bahasa. Sikap adalah kesiapan mental dan saraf seseorang yang dapat memberikan kita arah dalam melakukan suatu tindakan. Ada 3 aspek dalam sikap. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua ada aspek psikomotorik, yang ketiga ada aspek efektif. Selanjutnya ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa yang timbul sebagai alat adanya sarana, situasi, dan bidang pemakaian bahasa yang berbeda. Variasi ini terjadi karena yang pertama bunyi bahasanya, intonasi, morfologi, diksi, istilah, dan sintaksis. Selanjutnya ragam bahasa Indonesia baku. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan satu ragam bahasa untuk dijadikan bahasa baku atau resmi kenegaraan serta usaha pembinaan dan pengembangan yang dilakukan terus-menerus. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang dijadikan acuan norma bahasa dan penggunaannya baik secara lisan maupun tulisan. Ragam bahasa ilmiah atau gaya bahasa keilmuannya. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah yang pertama baku, logis, kuantitatif, tepat, denotatif, ringkas, dan runtun. Selanjutnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemakaian bahasa Indonesia yang bagaimana sih yang diharapkan dalam kegiatan ilmiah? Nah, bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan ilmiah ialah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Artinya, bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi dan keadaan bahasa bakunya. Di samping itu juga harus diperhatikan aspek kalimatnya, yaitu logis, cermat, tepat, dan sistematis.
Jadi kesimpulannya, bahasa yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai situasi pemakaiannya. Kemudian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang penggunaannya sesuai pula dengan kaidah yang berlaku. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.